Jemaat yang dikasihi Tuhan, tamu undang yang kami kasihi, sebelum kita masuki seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kami mohon dengan kasih kesediaan dari Bapak Penatua Bambang Sudarto untuk dapat memberikan sambutan. Dipersilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan yang senantiasa dikasihi Tuhan. Perkenankan saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Banyumanik mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perkenan Bapak untuk memenuhi undangan dari kami Majelis Gereja. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota atau yang wakili dari unsur pemerintah. Beliau mungkin masih di luar atau dalam perjalanan, Bapak Soranggono, Ketua Bapesin GKJ Sesinode Babel Klas Semarang Selatan, Dinas Kristen Kota Semarang, Klasis Tetangga, Majelis gereja-gereja dari Klasis Semarang Selatan, serta gereja-gereja tetangga di wilayah Banyumanik, serta segenap tamu undangan yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini, hari Sabtu 17 Oktober tahun 2020, kita patut mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang pada hari ini kita telah diberkati boleh berkumpul di gereja GKJ Banyumanik dengan penuh kesehatan dan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, di mana Sugeng Rawuh Bapak, di mana proses penantian panjang untuk gereja GKJ Banyumanik kurang lebih 2 tahun lebih sedikit, yang mana mempunyai keinginan dari warga gereja untuk menambah 1 pendeta dalam pelayanan jemaat. Atas berkat dan penyertaan Tuhan, hari ini sudah terwujud, yaitu akan dilaksanakan penabisan pendeta atas diri Samuel Prayogo SSI Teol CCM. Maka dari itu perkenankan kami mengucapkan selamat kepada Saudara Samuel Prayogo yang nanti akan ditabiskan menjadi pendeta jemaat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, keberanian, kesabaran di dalam menjalankan pelayanan baik di GKJ Banyumanik khususnya, serta di Klasis dan Sinode pada umumnya. Kami juga ucapkan selamat untuk jemaat GKJ Banyumanik, di mana sudah diberkati Tuhan mendapat 2 pendeta. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik jemaat maupun gereja-gereja tetangga yang telah memberi dukungan doa maupun dana di dalam pelaksanaan
pemanggilan pendeta pada saat ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, baik panitia penjaringan, pemanggilan, pendampingan, serta pelaksanaan penebisan pada siang hari ini. Kami atas nama Majelis Gereja mengucapkan banyak terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan, dan selamat untuk mengikuti proses penabisan sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat Tuhan, jalan untuk melayani Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Terkadang banyak tantangan dan godaan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari pihak luar, untuk berhenti melayani Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan yang penuh kasih senantiasa mengulurkan tangannya dan memberikan perlindungan bagi tiap orang yang berserah padanya. Maka dari itu, jemaat Tuhan, mari berdirilah, jangan takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Semuanya
Jemaat Tuhan, ketika kita mulai melayani Tuhan, semangat kita membara bagaikan api yang berkobar-kobar. Namun, ketika semakin jauh kita menjalani pelayanan, tak jarang kita melakukan kesalahan yang membuat kita putus asa, kehilangan harapan, bahkan takut akan hukuman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan dari 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 22 menjadi dasar bagi kita untuk menguatkan kembali semangat pelayanan kita dan mengaku dosa kepada Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Amin." Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa Tuhan mendengar setiap penyesalan kita dan Ia berkenan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah diambilkan dari kitab Nabi Yesaya 43 ayat 1 sampai 3a. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayangkan penahbisan pendeta. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya Tuhan memanggil para pelayan, khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Adapun tugas-tugas pendeta adalah: 1. Bersama dengan penatua dan diaken menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun organisasi gereja. 2. Mengajarkan firman Tuhan, melayankan sakramen, dan melayankan upacara-upacara gerejawi. Semua tugas tersebut dilaksanakan demi terwujudnya gereja Yesus Kristus yang berfungsi dalam karya penyelamatan Allah. Dalam ibadah ini, Saudara Vikaris Samuel Prayogo, SSI Teol CCM, akan ditahbiskan sebagai pendeta. Sekarang Saudara Vikaris Samuel Prayogo SSI Teol CCM yang akan ditahbiskan dipersilahkan untuk berdiri di depan mimbar. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai pendeta dengan setia dan sukacita, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara
menjadi pendeta melalui gerejanya dalam ikatan kebersamaan dengan klasis dan sinode. 2. Apakah saudara mengakui bahwa Allah Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai pendeta, agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? 3. Apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai pendeta dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? 4. Bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? 5. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? 6. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimanakah jawab saudara Vikaris Samuel Prayogo SSI TL CCM? Puji Tuhan. Mari kami mengundang Bapak-bapak pendeta. Kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai kami kau berdoa, Tuhan urapilah pelayan jemaat.
follow
Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Penyerahan akta penabisan kepada Pendeta Samuel Prayogo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saudara Pendeta Samuel Prayogo, SSITL CCM, di hadapan saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara gembalakan dalam melaksanakan tugas pembelaan. Hendaklah saudara senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah saudara Pendeta Samuel Prayogo SSITL CCM untuk menggembalakan saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihilah dia
dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Jemaat Tuhan, perkenankan kami bertanya, dan hendaknya dijawab dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar jawaban, tetapi juga sebuah komitmen. Apakah saudara bersedia mengasihi dan mendukung Pendeta Samuel Prayogo SSI TLCCN dengan daya, dana, dan doa? Bagaimana jawab jemaat? Kami bersedia mengasihi dan mendukung Pendeta Samuel Prayogo dengan daya, dana, dan doa. Tuhan mendengar kesediaan saudara dan memampukan saudara untuk saling mengasihi dan mendukung. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jika pada hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk dapat menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Tuhan yang bersedia untuk memanggil hamba Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Untuk itu ya Tuhan, di dalam momen yang penuh kebahagiaan ini, kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya di dalam kami mendengarkan dan ketika kami membaca firman-Mu, hati dan pikiran kami senantiasa terarah kepada kebenaran firman-Mu. Pun juga dengan hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk mewartakan kabar sukacita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya apa yang disampaikannya ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang 9. Injil Matius 17 ayat 1 sampai 9. Dan demikianlah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus,
Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bertanya, adakah di antara kita yang selama hidupnya tidak pernah merasakan takut? Jika ada, dimohon angkat tangan. Pak Windu, pernah merasakan takut, Pak? Oh, sudah. Pak Nathan? Oh, sering. Pak Joko? Oke. Bapak Ibu Jemaat yang lain, pernahkah merasa takut? Pasti semua orang pernah merasakan takut. Namun ketakutan dari masing-masing orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang takut kepada benda tertentu atau materi tertentu. Misalnya takut binatang. Ada satu binatang yang sangat ditakutinya yang membuat ia tidak bisa bergerak ketika berjumpa dengan binatang itu. Atau ketika takut kepada seseorang, mendengar namanya saja sudah sangat ketakutan. Atau ada juga yang merasa takut pada keadaan tertentu. Misalnya, menjadi tua. Itu diupayakan supaya tidak menjadi tua, supaya terlihat muda, menyemir rambutnya. Atau melakukan perawatan wajah, supaya kulitnya terlihat lebih kencang, terlihat awet muda. Karena ia takut terlihat lebih tua. Atau seperti yang kita alami saat ini, di mana kita di bawah bayang-bayang ketakutan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita takut terdampak. Kita takut terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap orang pasti memiliki perasaan takut. Apapun itu, kita semua pernah merasakan ketakutan. Tak terkecuali firman Tuhan pada saat ini juga memperlihatkan bagaimana para murid-murid Tuhan Yesus juga sama merasakan ketakutan. Setidaknya ayat 6 memperlihatkan di mana para murid tersungkur dan mereka sangat ketakutan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, kira-kira hal apa yang membuat para murid bisa tersungkur dan sangat ketakutan?
Apa yang membuat mereka merasa ketakutan dan membuat mereka tersungkur? Kalau kita melihat di dalam kesaksian Injil Matius yang telah kita baca bersama-sama, di situ diawali dengan keterangan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Pertanyaannya adalah 6 hari setelah apa? 6 hari setelah peristiwa apa Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya itu naik ke sebuah gunung? Kalau kita perhatikan perikop sebelumnya, di situ diceritakan tentang bagaimana yang pertama, pengakuan Petrus tentang jati diri Tuhan Yesus. Di mana Petrus mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, orang yang diurapi oleh Allah. Tetapi sayangnya Bapak Ibu dan terkasih di dalam Tuhan, pemahaman Mesias yang dimiliki oleh Petrus dengan Mesias yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu ternyata berbeda. Terjadi perbedaan pemahaman antara dua tokoh itu tentang sosok Mesias. Di mana Petrus menganggap bahwa Mesias itu ketika datang ke sebuah kota Yerusalem, ia datang dengan penuh gagah berani, ia menaiki kuda jantan. Tapi Mesias yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, justru ketika ia datang ke Yerusalem, ia datang dengan menanggung penderitaan. Yang kedua, 6 hari di sini kita melihat bahwa ketika para murid diajak untuk mengikut Tuhan Yesus, mereka juga diajak untuk dapat menyangkal dirinya, untuk dapat memikul salibnya, dan juga untuk dapat berkorban bagi dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa 6 hari itu bukanlah sebuah waktu tanpa ada peristiwa tertentu. 6 hari itu merupakan masa persiapan bagi para murid untuk dapat mempergumulkan kesiapannya untuk dapat mengikut Tuhan Yesus. Dan bisa jadi 6 hari itu juga merupakan masa pergumulan mereka untuk bertanya di dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengikut Sang Mesias yang pemahamannya berbeda dengan apa yang saya pahami? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengikut Mesias yang ia juga sadar bahwa ia akan menanggung penderitaan? Dan Mesiasnya aja menderita, apalagi para pendereknya, para pengikutnya, pasti tentulah akan sangat menderita. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus melihat bahwa para murid memang masih belum bisa melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Di mana mereka hanya melihat sesuatu hanya dari pemandangannya sendiri, hanya dari sudut pandangnya sendiri, bukan dari sudut pandang Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajak para muridnya ini menuju ke sebuah gunung, dan di situ mereka dapat melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan dua tokoh yang sangat luar biasa di dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Kita bisa mengingat kembali bahwa perjumpaan ini kemudian memantik semangat dan harapan Petrus akan apa yang ia saksikan, akan kilauan-kilauan yang luar biasa yang ada di depan matanya, yang membuat ia tidak ingin kemuliaan itu segera berlalu. Ia tidak ingin melepaskan kebahagiaan yang selama ini, atau mungkin hanya dapat ia rasakan sekali seumur hidupnya. Kita bisa melihat ketika
harapan dari umat manusia yang berbeda dengan harapan Tuhan, yang berbeda dengan jalan Tuhan, kita tidak dapat menerimanya. Petrus dan para muridnya ketika muncul awan yang menaungi Tuhan Yesus, dan muncul suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Apa yang terjadi pada dirinya? Ia atau mereka terjatuh, mereka tersungkur, dan mereka sangat ketakutan. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, awal mula kenapa ketakutan itu terjadi. Karena ketakutan itu berada di dalam bayang-bayang kita. Ketakutan itu ada di dalam diri kita yang hanya dapat kita lihat dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana upaya supaya kita tidak takut? Apalagi kita takut untuk mengikut Tuhan Yesus dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya. Memikul salibnya, mengikut dia, dan menyangkal diri. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang harus kita lakukan melalui kesaksian Injil pada saat ini adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan tentu bukanlah hal yang mudah, sebab harus ada kemauan untuk fokus dan keterpusatan pada apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ketika kita memiliki keterpusatan pada firman Tuhan, kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang merasa kuat atau merasa dirinya sebagai abang jago. Ampun bang jago. Selamanya ia tidak akan pernah bisa mendengarkan Tuhan, karena yang ia dengarkan hanya dirinya sendiri, hanya kepentingannya sendiri. Para murid dapat mendengarkan Tuhan ketika mereka sadar bahwa mereka tidak berdaya. Ketika mereka tersungkur, ketika mereka terjatuh, mereka dapat mendengarkan Tuhan. Bahkan terjatuhnya di sini menurut Martin Harun atau tersungkur itu dapat diartikan seperti tak ada tulang, yang berarti tidak ada apapun yang dapat menopangnya untuk dapat berdiri. Tetapi sentuhan dan uluran tangan Tuhan Yesus, itulah yang kemudian dapat memampukannya untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Keterpusatan kita untuk mau fokus mendengarkan Tuhan, bukan untuk mendengarkan diri kita sendiri, membuat kita dapat melihat ada tangan Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita tidak takut adalah kita harus memiliki pemahaman bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong. Ketika para murid yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan Tuhan, dan ketika itu juga Tuhan mengulurkan tangan dan para murid mengangkat pandangannya ke atas, mereka tidak melihat siapapun lagi di sana, kecuali mereka melihat Tuhan Yesus sendiri. Saat ini, di tempat ini, saya berdiri di tempat ini, saya juga bisa melihat dengan jelas. Di mana sebelumnya saya penuh dengan berbagai macam ketakutan. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Dengan apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Kemudian saya berdiri di tempat ini, saya dapat melihat dengan jelas. Di sebelah kanan saya ada Pak Joko dan rekan-rekan dari Pendeta Semarang Selatan.
Gimana dari mereka lah pengajaran diberikan kepada saya. Di sebelah kanan ada sang kekasih yang duduk di mana ya? Oh itu. Angkat tangannya. Nah itu. Saya bisa melihat ada kekasih yang datang ke sini dengan penuh cinta kasih. Ada pula keluarga yang datang dari jauh, dari Waringisari. Makasih ya, maaf merepotkan. Ada juga rekan-rekan dari sinode dan juga gereja tetangga yang penuh kebersamaan, mendukung supaya saya dapat berdiri di tempat ini. Tak lupa di depan mata saya ada begitu banyak panitia, ada begitu banyak jemaat yang dengan penuh pengorbanan dan juga doa mendukung saya untuk dapat berdiri, menguatkan saya untuk dapat bangkit, meneguhkan langkah saya untuk dapat berjalan. Dan izinkanlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pengajaran, dari cinta kasih, dari kebersamaan, dan dari pengorbanan, dan juga doa yang telah saudara berikan kepada saya, meneguhkan, dan juga memampukan saya untuk melakukan hal yang sama. Di mana ketika ada jemaat atau orang yang merasa tak mampu lagi berdiri atas permasalahan hidupnya, tangan Tuhan memakai saya untuk melakukannya. Di saat ada jemaat yang penuh putus asa, tidak dapat melihat dengan jelas, biarkanlah tangan Tuhan memampukan saya untuk dapat menunjukkan jalan. Tanpa Bapak, Ibu, Saudara sadari, Bapak, Ibu, dan Saudara telah dipakai Tuhan sebagai kepanjangan tangannya untuk dapat menguatkan saya. Dan izinkan hal itu juga memampukan saya untuk melakukan hal yang sama. Memberikan dukungan, memberikan pengajaran, memberikan cinta kasih, memberikan pengorbanan kepada semua orang. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, memfokuskan pada pendengaran kita pada firman Tuhan, yang kemudian kita dapat melihat hanya ada Tuhan Yesus melalui saudara-saudara semua. Yang ketiga, kita diajak untuk turun menuju Yerusalem. Jangan hanya berfokus pada hari ini, tetapi ada tugas yang harus kita lakukan ketika kita keluar dari pintu gereja ini. Ada tanggung jawab besar yang harus kita emban. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya dan Pak Joko mengenakan stola model atau bermotif parang rusak. Kalau kita melihat atau pernah mendengar, motif parang ini merupakan salah satu motif batik tertua yang diciptakan oleh Panembahan Senopati, di mana ketika ia bermeditasi di pantai selatan, ia melihat deburan ombak yang terus datang membentur karang, hingga muncullah simbol gulungan-gulungan ombak atau huruf S. Ini menandakan ada upaya untuk dapat dengan penuh semangat seperti rantai yang tidak pernah putus, memiliki ketekunan, kegigihan yang tanpa henti untuk terus mendebar karang yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, parang itu juga ada yang mengartikan berasal dari istilah pereng, lereng, atau tebing, di mana bentuknya berbentuk diagonal, menghubungkan antara titik ini menuju titik yang ke bawah. Ini melambangkan ada cita-cita serta
batas senjata, parang, ataupun gaman. Di mana tujuan utamanya adalah untuk berperang supaya mendapatkan kemenangan. Tetapi menurut salah satu skripsi dari kakak tingkat saya bernama Mas Bernik Alfius, mungkin teman angkatannya Mas Madira, di situ dia memiliki pemaknaan baru tentang motif parang rusak, di mana bukan hanya sebatas parang senjata yang digunakan untuk berperang, tetapi orang yang memakainya bersedia untuk merusak parangnya, merusak senjata yang ada di dalam dirinya, sehingga tujuan utamanya bukanlah untuk mencapai kemenangan untuk kemenangan diri sendiri, tetapi untuk menciptakan perdamaian. Sehingga tujuan utamanya adalah perdamaian yang harus senantiasa diupayakan. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah penabisan pendeta saat ini, marilah kita bersama-sama. Mungkin dari kita masih ada yang merasakan ketakutan. Mungkin dari kita masih ada yang merasa putus asa akan apa yang ia inginkan berbeda dengan kehendak Tuhan. Tetapi marilah di dalam momen ini kita kembali mendengarkan Tuhan, supaya kita dapat melihat dengan jelas bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk dapat mendukung kita, memampukan kita berdiri, memampukan kita untuk bangkit, dan melanjutkan perjalanan kita menuju Yerusalem untuk dapat mewartakan kabar sukacita. Bukan untuk kemenangan diri sendiri, tetapi untuk menciptakan perdamaian bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang dapat kami rasakan saat ini, di mana kami Tuhan perkenankan untuk dapat mendengarkan dan menyaksikan di mana tangan Tuhan yang memakai orang-orang di tempat ini untuk mengulurkan pertolongannya, memampukan orang-orang yang di dalam ketakutannya tersungkur untuk dapat bangkit. Dan supaya kami dapat turun melanjutkan tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami, di mana kami mengemban semangat yang tanpa henti, yang terus berjuang untuk dapat mematahkan senjata yang ada di dalam diri kami, mengganti dengan perdamaian. Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat melakukan semuanya itu. Dan pada saat ini kami juga berdoa di dalam kehidupan bersama kami, di dalam bermasyarakat, di mana semua orang di saat ini sedang berusaha bahu-membahu untuk melawan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memampukan dan juga memberkati setiap orang yang sedang berjuang, baik itu para pemerintahan, baik itu aparat keamanan, ataupun tenaga medis. Tuhan berkati mereka. Tuhan mampukan mereka untuk dapat melakukan pemulihan bagi bangsa ini. Tak lupa kami juga berdoa di mana di beberapa daerah saat ini ada begitu banyak ketegangan yang terjadi.
Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat menebarkan kasih, menciptakan perdamaian, sehingga kehidupan kami, kehidupan bersama kami dapat kembali dipulihkan. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Tuhan juga memampukan jemaat Tuhan di tempat ini dengan pelayan Tuhan yang baru. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini dan pelayan Tuhan ini dapat saling bersinergi untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab yang mulia dari Tuhan di dalam karya pemeliharaan iman jemaat Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat di segala abad dan tempat kita ikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita dan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan yang akan mempersembahkan nanti setelah pulang, bisa memasukkan di dalam kotak ataupun melalui barcode yang sudah disediakan oleh GKJ Banyumane. Adapun persembahan saat ini secara simbolis akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo dan juga Bapak Pendeta Samuel Prayogo. Makasih ya Tuhan, atas hari
bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, pada saat ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyatakan karya-Mu atas GKJ Banyumanik ini melalui penabisan pendeta Samuel yang saat ini boleh melayani di tempat ini. Dalam kapan syukur ini kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini, kuduskan dan berkati sehingga semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ajarlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah penahbisan Pendeta Samuel Prayogo akan segera berakhir. Namun peribadatan sejati terus berlangsung ketika kita keluar dari pintu gereja ini. Sebab Tuhan mengutus kita untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, pergilah dari tempat ini dengan penuh keberanian. Kami siap pergi dengan penuh keberanian. Jadilah saksinya. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah nama Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan tamu undangan yang berbahagia, seluruh acara ibadah penahbisan Pendeta Samuel Prayogo SSI TL CCM sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari perwakilan Sinode. Kami mohon kesediaan dengan kasih Bapak Pendeta Eko Wigarso dipersilahkan. Selamat siang. Ya. Baik. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Secara khusus Majelis GKJ Banyumanik dan segenap warga GKJ Banyumanik yang terkasih, Badan Pelaksana Klasis Semarang Selatan, Saudara Samuel Prayogo dan keluarga dan kasih hati Yayang. Juga kepada wakil pemerintah, wakil wali kota, Bapak Wali Kota dan yang berkenan hadir, yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita kumpul bertemu di tempat ini untuk menyaksikan peristiwa yang membahagiakan kali ini. Meskipun di tengah-tengah situasi pandemi, namun kita masih dimungkinkan menyelenggarakan meskipun dengan segala keterbatasan. Harus pakai sarung tangan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, perkenankan saya mewakili Badan Pelaksana Sinode 28 GKJ untuk menyampaikan beberapa hal. Kami menyampaikan salam dan turut berbahagia selamat mewakili 339 gereja, karena di lingkungan Sinode GKJ ada 340 gereja yang ada di tebaran mulai DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai Jawa Timur. Yang pertama, bersama-sama kami mengucapkan selamat kepada GKJ Banyumanik yang telah menjalani proses pemanggilan pendeta hingga hari ini boleh menahbiskan pendeta atas diri Saudara Samuel Prayogo. Yang kedua tentu kepada pendeta Samuel Prayogo, selamat, Mas Samuel. Juga keluarga besar yang terus mendukung dan berdoa sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Selamat kepada teman-teman Klasis Semarang Selatan, tambah satu lagi pendeta di Klasis Semarang Selatan. Mudah-mudahan semakin menguatkan di dalam kita bersama-sama melayani di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan proses pemanggilan, jabatan pendeta adalah panggilan Tuhan kepada seseorang melalui gerejanya, sehingga jabatan pendeta bisa dikatakan sakral. Sakral karena sifatnya yang dikhususkan oleh Tuhan dan untuk melayani Tuhan melalui gerejanya.
Seseorang yang menjawab panggilan ini dituntut untuk menyerahkan hidupnya dengan total. Dimas Samuel sudah menjawab, maka harus sungguh-sungguh berkomitmen dengan total melayani. Nah, yang kedua yang perlu kita sadari, keabsahan jabatan pendeta itu ada di dalam relasi dengan gereja. Di lingkungan GKJ tidak ada pendeta di luar gereja. Jadi selalu ada di dalam relasi dengan gereja. Yang membahagiakan kali ini, meski dengan gereja itu lepas, maka jabatannya ikut lepas. Nah, kelestarian dan keabsahan pendeta harus dijaga bersama oleh gereja dan oleh pendeta. Ya. Nah, dalam tradisi GKJ, gereja dan pendeta mempunyai hubungan yang sangat kuat, layaknya suami istri. Nah, hubungan gereja dan pendeta berdasarkan kepercayaan dan dengan relasi kekeluargaan. Nah, hubungan ini memang kemudian bisa menjadi kekuatan, tetapi sekaligus juga tantangan. Sama seperti seorang yang berkeluarga. Maka untuk Saudara Samuel, tetaplah di dalam relasi. Di kekuatan tadi, jangan takut. Kekuatanmu ada di dalam relasi. Maka rawatlah relasi itu. Seperti tema bulan ini ya. Ya, seni merawat keluarga. Meskipun secara pribadi belum berkeluarga, tetapi ya, Pendeta Samuel sekarang sudah menjadi bagian keluarga GKJ Banyumane, keluarga besar gereja-gereja di lingkungan Klasis Semarang Selatan dan Sinode. Anda di dalam relasi itu maka perlu dirawat, dan itu memang butuh seni. Ya. Kekuatan seorang pendeta di dalam gereja akan menjadi kekuatan untuk melayani bersama masyarakat. Di dalam relasi pendeta dan gereja, juga mungkin di dalam masyarakat, tidak mungkin tanpa persoalan. Sama seperti suami istri. Suami istri yang hidup bersama, meskipun saling mencinta, tidak mungkin tanpa persoalan. Pasti ada persoalan. Hanya bagaimana kemudian bersama-sama menyelesaikan persoalan itu. Nah, kemampuan mengelola persoalan bersama itulah yang dibutuhkan supaya ya seorang pendeta tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik bersama dengan gereja dan tentunya dengan masyarakat. Kami menyampaikan juga kepada pemerintah, pejabat pemerintah di lingkungan Kodia Semarang dan juga sampai pada RT di sini, kiranya berkenan menerima Pendeta Samuel menjadi bagian masyarakat dan monggo diajak bersama-sama untuk membangun pemerintahan di sini, membangun manusia yang semakin bertumbuh bersama, dan juga mohon bimbingan karena Pendeta Samuel ini masih muda supaya kemudian juga semakin tampil dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Pendeta Samuel. Jangan takut, terus bekerja melayani untuk kemuliaan Tuhan bersama dengan GKJ Banyumane. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Eko. Saya Bapak berfoto dulu bersama dengan
Pendeta Samuel dan juga Pendeta Joko. Monggo di tengah. Dilepas dulu, boleh resetnya biar kelihatan. Matur nuwun Bapak Pendeta Eko. Selanjutnya sambutan dari pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Bambang Suranggono, Esos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mohon izin lepas masker sebentar, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dalam kesempatan yang baik ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah Kota Semarang tentunya sangat bersyukur dan beruntung pada kesempatan pagi hari ini mendapat undangan untuk ikut menjadi saksi sekaligus bersama-sama hadir dalam satu kegiatan yang sakral di Gereja Kristen Jawa Banyumanik. Dan dalam kesempatan pagi ini pula izinkan saya menyapa yang hadir, yang kami hormati, kami banggakan, juga tentunya selalu dan senantiasa kita tunggu fatwa-fatwanya. Ini Bapak-Bapak Pendeta dari Sinode Gereja Kristen Jawa, juga yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Pendeta Gereja Kristen Jawa di Semarang Selatan, yang pada kesempatan ini juga hadir. Dan pada kesempatan baik ini hadir pula di tengah-tengah kita memenuhi undangan dari Mas Samuel Prayogo, vikaris yang akan ditahbiskan pada hari ini sebagai pendeta, Ibu Heferiata Gunaryanti Rahayu, yang kita kenal bersama-sama Ibu Ita. Pada saat ini Ibu Ita sedang cuti, Ibu Bapak sekalian. Kemarin bersama Pak Hendi, beliau selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena ada kegiatan kenegaraan dan pesta demokrasi di Pilkada Pilwakot Kota Semarang, beliau sedang cuti. Namun demikian dalam kesempatan yang baik ini dengan sangat menghormati memenuhi undangan dari Gereja Kristen Jawa Banyumanik, secara khusus bagian juga kehormatan untuk Mas Pendeta Samuel Prayogo. Terima kasih Bu Ita hadir di tengah-tengah kami umat Kristiani di Kota Semarang. Juga hadir di sini yang mewakili Bapak Camat Banyumanik. Terima kasih Mas Idris. Tadi Pak Camat sempat menyampaikan informasi dalam waktu yang bersamaan menghadiri kegiatan Hari Santri. Juga terima kasih Bu Ripkah dari Kemenak Kota Semarang, Bimas Kristen, yang selalu jadi partner saya di lingkungan Pemkot, karena saya bagian dari wakil umat Kristiani yang mendapat kepercayaan dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk selalu senantiasa bersama-sama dalam kegiatan Kristiani di Kota Semarang. Ibu Bapak, sebelum lebih jauh saya memperkenalkan diri saya Bambang Suranggono, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam kesempatan ini mewakili Bapak PJS Wali Kota, Bapak Dr. Andes Tafib, yang memang bersamaan dengan kegiatan juga Hari Santri, beliau
harus membagi waktu, namun beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa di Banyumanik, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat tadi menitipkan beberapa pesan yang akan saya mohon izin nanti saya bacakan. Sekali lagi kepada segenap jemaat di Gereja Kristen Jawa Banyumanik, ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri karena dalam kesempatan ini Tuhan telah memberkati seorang pendeta yang juga akan memberikan pelayanan tentunya yang terbaik. Di samping dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah ada Bapak Pendeta Joko Wibowo. Terima kasih Bapak Pendeta Joko Wibowo yang sampai dengan saat ini di Semarang kita bisa bekerja sama untuk beberapa hal yang memang sangat luar biasa. Sampai pada saat ini meskipun di kondisi COVID, namun Bapak Ibu yang ada di lingkungan Jemaat Kristen Jawa Banyumanik bisa mempertahankan, berdisiplin untuk berwawasan protokol kesehatan. Begitu juga secara pribadi maupun dari pemerintah kami mengucapkan banyak terima kasih, dan ini menjadi kunci keberhasilan di Kota Semarang bisa melalui pandemi COVID. Begitu ya berita ya. Memang pemerintah Kota Semarang sangat konsisten sekali prioritasnya terhadap penanganan COVID yang ada di Kota Semarang. Saya mohon izin untuk membacakan sambutan, dan pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, saya ini tadi menerima sudah teknologi zaman mungkin Ibu Bapak. Jadi ini saya tadi dikirimi lewat medsos sehingga saya mohon izin untuk membacakannya. Sambutan Wali Kota Semarang dalam rangka penahbisan Pendeta GKJ Banyumanik atas Vikaris Samuel Prayogo SSI CCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sugeng enjang, salam damai, salam sejahtera buat kita semua, dan shalom Ibu Bapak. Pertama-tama saya sampaikan selamat atas penahbisan Vikaris Samuel Prayogo SSI CCM sebagai pendeta di GKJ Banyumanik. Tentu ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan baik bagi Mas Pendeta Samuel Prayogo sendiri dengan keluarga, juga bagi jemaat di Gereja Kristen Jawa Banyumanik. Karena hari ini bertambah pula pemimpin Gereja Kristen Jawa Banyumanik. Penahbisan pendeta merupakan peristiwa sakral karena sekali dalam seumur hidup seseorang dan diangkat dalam jabatan kependetaan oleh lembaga gereja. Maka karena kesakralan dan peran penting penahbisan ini, seorang yang diangkat menjadi pendeta hendaknya mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjadi pemimpin rohani bagi jemaat dalam pelayanan keagamaan di tengah-tengah pemeluk dan jemaat Gereja Kristen Jawa Banyumanik, sehingga panjenengan menjadi tokoh dan teladan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua patut bersyukur karena tinggal di sebuah kota yang penuh harmonisasi, keberagaman yang bernama Semarang. Sebuah kota yang sejak zaman nenek moyang kita dulu dan para pendahulu kita mencatatkan diri sebagai kota titik temu perbedaan. Beragam etnis baik dari utara mewakili kawan-kawan sedulur Chinese, di barat diwakili oleh kawan-kawan Eropa, di timur diwakili oleh kawan-kawan etnis Arab, dan tentunya penduduk Jawa sendiri sebagai penduduk yang lebih dahulu menetap. Semuanya sepakat bahwa harus hidup berdampingan, saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terciptalah alkulturasi budaya. Maka kini kita semua mengenal podo-podo sedulur Semarang. Meski beragam latar belakang, hakikatnya kita adalah saudara karena
sesama warga yang lahir, besar, bekerja, dan juga tinggal, bahkan pada akhirnya kita harus menghadap sang Khalik juga di kota Semarang. Maka kewajiban kita semua untuk menjaga persatuan dalam bingkai keberagaman, terutama dengan adanya penahbisan Pendeta Samuel Prayogo ini. Semoga kita dapat bekerja sama dengan banyak elemen masyarakat dan menembus batas-batas perbedaan, disertai dengan sikap empati terhadap sesama. Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa dalam membangun suatu kota, terutama Kota Semarang dengan segala kompleksitasnya, tidak bisa menyelesaikan seorang diri. Kami membutuhkan peran dan bantuan dari para jemaat serta pendeta dalam menjengkuyung bareng bersama Semarang. Kami menyebutnya dengan bergerak bersama. Bagaimana pelibatan semua elemen sesuai kapabilitasnya masing-masing, baik pemerintah, pewarta, pengusaha, dan penduduk, semuanya saling bergerak bersama menjadi bagian 4 pilar. Diibaratkan sebuah mobil adalah 4 roda yang harus bergerak bersama, tidak boleh ada satupun yang kempes dalam perjalanan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa sampai ke tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kita teruskan ikhtiar new normal dengan memahami, mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak saat bertemu, perbanyak cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, meningkatkan imun sekaligus iman. Inilah salah satu bentuk dari peran kebersamaan ibu, bapak, sedulur-sedulur jemaat sekalian. Maka kita saling gotong royong, bergerak bersama, mencegah penyebaran COVID di Kota Semarang dengan memutus mata rantai yang saat ini sudah mulai beranjak berkurang dengan adanya kebersamaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Kita berdoa juga garda terdepan, para dokter dan petugas medis agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Semoga ikhtiar dan niat baik kita untuk Semarang mendapatkan berkah dan kita semua mendapatkan perlindungan sehingga Kota Semarang dapat bangkit kembali dan tentunya akan menjadi semakin hebat. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kota Semarang dan atas nama pribadi serta wali kota, kami mengucapkan persiap dan selamat atas penahbisan Mas Pendeta Samuel Prayogo SSI CCM. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai tugas panjenengan baik bagi gereja maupun Kota Semarang. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJS Wali Kota Semarang ditandatangani Dr. Andes Taufik Supriyanto MSI. Demikian Ibu Bapak sekalian, sudah kami bacakan secara lengkap sambutan tertulis Bapak PJS Wali Kota dalam kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Bambang dan Sewu masih stay di tempat Pak untuk berfoto bersama dengan Pendeta Samuel Prayogo dan Pendeta Joko Wibowo. Mohon sediaan dengan kasih Ibu Rita untuk dapat bergabung Ibu berfoto bersama. Oke, monggo. Sampun, Nyun Sewu masih tetap di tempat. Ibu Rita dari Dinas Kristen, monggo untuk berfoto bersama. Ya. Monggo bergabung.
hasilnya, Bu Rika, boleh dilepas dulu sebentar. Iya, biar kelihatan. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta, monggo silakan bergabung, berkenan berfoto bersama. Kesempatan yang sangat langka bertemu dengan kita ya Bu ya. Matur nuwun sangat sudah berkenan rawuh. Pak Bambang juga matur nuwun, Bu Rika matur nuwun. Sampun atau mau gaya pipes? Oh enggak usah ya. Matur nuwun Bu Rita, Pak Bambang, Bu Rika. Matur nuwun sangat. Oke, selanjutnya Pak Pendeta Joko dan Mas Pendeta Samuel tetap di tengah. Kami mohon kesediaan Pak Idris dari Lurah Padang Sari dan juga Bapak RT dan RW, monggo Pak berfoto bersama, berkenan berfoto bersama. Perwakilan dari RT dan RW dan juga kelurahan Pak Idris. Matur nuwun. Nggih, matur suwun sangat Pak Idris, matur suwun dari RT dan RW, matur suwun sangat. Ya, baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan tamu undangan yang berbahagia, seluruh rangkaian acara ibadah pengabdisan Pendeta Samuel Prayogo SSIT CCM sudah dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan bimbingan Tuhan. Kami mohon jemaat Tuhan dan tamu undangan untuk dapat stay dulu sebentar di tempat karena kami akan memberikan hidangan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi, gimana dapat stay dulu sebentar. Para pendeta untuk dapat meninggalkan ruangan. Nggih, Bu Ita matur suwun sangat Bu